Om Swastiastu, semeton saudara-saudara kita semua yang fokus belajar tentang herbal dan pemanfaatannya dalam meningkatkan sistem imun. Pagi ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Herbal Yoga dan Sistem Imun kita. Saya Profesor Apoteker Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta dari Farmasi Udayana dan juga kelompok ahli bidang pembangunan yang ditugaskan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional di Provinsi Bali. Ini adalah alur dari presentasi yang saya sampaikan. Kita harus mengenali yang namanya sistem imun, kemudian yoga, kemudian herbal, dan juga usada yang kita sering pakai dalam kaitan dengan yoga ini. Ketika kita menyadari bahwa di zaman pandemik ini, bahwa sistem imun yang menentukan kesuksesan atau keberhasilan dari pertahanan tubuh kita. Kita sadari bahwa sistem imun atau sering dikenal dengan bahasa umum sebagai kekebalan tubuh kita. Nah, animasi ini menggambarkan bahwa anak-anak sedang bermain di mana dikelilingi oleh segala macam antigen sehingga akan menginduksi sistem imun kita. Nah, ketika saya ingat studi di Jerman, anak-anak sedang dari kecil diajarkan bahwa dia harus dilatih dalam permainan menggunakan sistem imun yang baik, yaitu dibiarkan bermain di luar. Tujuannya adalah untuk menginduksi sistem imun, di mana secara umum pengertian dari sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh dari kita yang bertugas untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Sistem imun juga adalah menggunakan sistem hormonal atau juga cell-mediated immune to perform their function. Artinya, sistem imun dibangun dari sistem hormonal dan juga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam manusia, sistem imun berkaitan dengan sistem darah di dalam otak, barier dalam peredaran darah, juga cairan sisi cerebrospinal dan juga cairan otak, sehingga sistem imun tidak bisa dipisahkan dengan neuroimun sistem yang berfungsi untuk memproteksi otak kita. Kalau kita lihat dari dinamika sehat atau dinamika hidup itu sendiri, kita bisa lihat dinamika siklus kehidupan kita. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi seperti usia, gender, jenis kelamin, genetika. Itu kita tidak bisa modifikasi dan juga karma. Nah, ini kita berjalan pada petualangan hidup, namun ada sistem imun yang lifestyle yang kita bisa modifikasi yang berpengaruh pada faktor risiko kita seperti gaya hidup, aktivitas fisik kita, kemudian pola makan kita, lingkungan kita terhadap baik dia berpengaruh pada makanan dan stres kita yang berujung pada kondisi tubuh kita. Semua ini kita bisa modifikasi sehingga bagian ini akan berpengaruh pada dinamika dari siklus hidup kita. Lalu kita perlu mengerti apa sih sehat menurut beberapa pengertian. Yang paling penting di sini kita ingin jamah adalah berdasarkan Ayurveda itu sehat adalah harmoni keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadinya di sini ada poin suatu hubungan yang harmoni antara keseimbangan tubuh dan jiwa kita. Itulah definisi dari sehat menurut
Ayurveda. Sedangkan definisi sehat menurut undang-undang adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup berproduksi secara sosial dan ekonomi, atau menurut WHO sehat adalah suatu kondisi yang baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kondisi yang lemah. Sedangkan menurut konsep ekologi, sehat sebagai kondisi keseimbangan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya. Ayurveda mengajarkan sehat itu lebih universal, di mana sehat adalah harmoni, keseimbangan antara pikiran dan jiwa. Lalu kita kaitkan dengan yoga. Yoga kita kenal dengan beberapa ajaran. Yoga pada dasarnya adalah will it make your body and mind relax and calm. Having a weak immune system and lets bacteria enter respiratory system causes pneumonia and bacteria. Yoga has breathing, teaching, and strengthen your respiratory and make the lung more elastic. Jadi pada intinya, yoga tersebut adalah mengajarkan bagaimana kita mengatur napas untuk melatih bagaimana paru-paru kita menjadi lebih elastis. Kalau bahasa dalam Weda, yoga itu adalah catur yoga 4 jalan menuju Tuhan. Di sini di ajaran dalam kitab Usada yang banyak ditulis, yoga sering dikaitkan dengan samadhi. Samadhi artinya duduk diam, tenang, sambil mengatur napas. Nah, apa yang diharapkan dari yoga atau samadhi tersebut adalah pada intinya mengatur pikiran kita agar pikiran kita lebih tenang, diam, sambil kita melatih pernapasan kita untuk menarik napas dan mengatur elastisitas dari paru-paru kita. Di Bali kita kenal sebagai pranayama. Pranayama adalah kondisi dasar atau yoga dasar yang mengajarkan bagaimana mengatur napas atau latihan pernapasan sehingga kita bisa menarik napas. Sehingga latihan dasarnya terdiri dari tarik yang dalam, kemudian ditahan, lalu dilepaskan. Nah, itu pada dasarnya dari pengertian pranayama. Artinya prana itu berupa pengaturan energi untuk membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita, yaitu prana, agni, dan apana. Nah, dari situ apa yang terjadi ketika kita melatih kondisi seperti ini? Tadi sudah disampaikan bahwa yang dilatih adalah latihan pernapasan. Yogi atau para semedi atau para bhakta biasanya duduk bersila. Dalam konteks ini pelatihan pernapasan tidak harus duduk bersila, melainkan mengambil posisi yang nyaman untuk melakukan latihan pernapasan. Apabila Anda atau saudara-saudara memiliki keyakinan percaya dengan agama Hindu, keyakinan Hindu biasanya diajarkan tarik, tahan, lepaskan sambil mengucapkan mantra pada saat narik. Om Ang Namah sampai dalam, kemudian ditahan Om Namah, kemudian dilepaskan Om Mang Namah. Pada ajaran atau keyakinan yang lain, kegiatan pada saat Anda melakukan doa, pelatihan pernapasan ini pasti juga akan diikuti. Sehingga sambil berdoa kita berlatih mengambil napas
kemudian menahan dan melepaskan. Secara anatomi yang terjadi atau fisiologi yang terjadi pada saat Anda menarik napas sedalam-dalamnya, Anda akan berusaha meningkatkan kapasitas paru-paru Anda untuk bisa mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat ini akan terjadi latihan peningkatan kapasitas paru-paru. Biasanya kita dilatih kemampuan untuk mengambil napas yang panjang menggunakan pernapasan perut. Sehingga kita bisa tarik, kemudian sambil menekan perut, kemudian membusungkan dada, kita bisa narik napas sepanjang-panjangnya. Sehingga sebanyak-banyaknya oksigen yang akan masuk. Setelah itu kita tahan semampu kita. Pada saat kita menahan napas, akan terjadi transfer oksigen masuk ke dalam sistem peredaran darah. Lalu O2 dan CO2 akan kembali menuju paru-paru, di mana H2O dan CO2 yang merupakan hasil pernapasan selular di dalam tubuh kita yang bersama darah menuju paru-paru akan dibawa ke dalam paru-paru, lalu kita hembuskan sedalam-dalamnya sampai habis. Saat itu CO2 akan dikeluarkan. Latihan ini secara fisik akan melatih elastisitas paru-paru kita. Namun ketika kita latih dengan samadhi, samadhi itu artinya diam. Ketika kita diam, kita akan melatih konsentrasi kita fokus pada satu titik, atau hanya membayangkan napas. Seketika napas kita masuk, energi alam masuk sebanyak-banyaknya, kemudian kita bayangkan pada saat menahan, oksigen akan menuju ke seluruh selular kita, lalu dilepaskan. Pada saat itu, kita akan melatih energi amplitudo evok, energi potensial yang ada di dalam otak kita. Kita akan berusaha untuk melatih energi potensial kita. Nah, di sini telah banyak dilakukan dalam beberapa teori untuk meningkatkan sistem imunitas kita melalui pranayama. Banyak cara, banyak teknik yang sudah dikembangkan dalam hal ini untuk melatih pranayama seperti pranam kandepat. Di Bali ada dikenal dengan kandepat, yaitu 4 saudara yang terlahir bersama kita. Kita bayangkan mereka ikut menjaga diri kita. Sehingga kita melakukan pranayama akan dijaga masuk ke dalam karang awak kita, tubuh kita. Dia akan menjaga diri kita. Latihan ini sangat penting di dalam menjaga diri kita. Nah, saya sedikit menyampaikan, apa sih itu kandepat atau catur sanak sebagai kekuatan antagonis pada manusia? Dalam beberapa literatur yang ada di Bali yang ditulis dalam lontar, kandepat ini sangat banyak yang katanya merupakan tulisan yang ditulis sebelum Weda itu muncul. Kandepat diterjemahkan sebagai 4 saudara kita yang menyertai kita di saat kita dibentuk di dalam diri kita. Dia berupa air ketuban, darah, kemudian selubung halus pada janin, dan ari-ari atau plasenta. Semua ini melindungi diri janin di dalam embrio, di dalam rahim sang ibu sampai dia terlahir menjadi seanak kecil. Konsep kande 4 ini tertulis di beberapa buku sehingga dia akan berubah sesuai dengan fungsinya, yaitu dia akan menjaga manusia itu dari dalam
rahim sampai dia terlahir dengan berubah fungsi seperti kandepat buta, kandepat manusia, dan kandepat dewa. Nah, di sini juga dia berperan sebagai diberi nama Yenyom Banaspati, kemudian Lamas Anggapati, Getih itu Merajapati, kemudian Ari-Ari Banaspati Raja. Semua disimbolkan dalam suatu konsep di mana pada prinsipnya ketika kita yakini bahwa kita punya satu sanak, kita yakin hidup kita nggak sendiri. Selama mengarungi perjalanan hidup, kita bisa tahu bahwa hidup kita tidak sendiri. Banyak riset yang mengatakan ketika melakukan yoga pranayama, dilaporkan mampu meningkatkan sistem imun tubuh itu sendiri. Secara signifikan bisa dilaporkan menurunkan stres dan juga meningkatkan kemampuan sistem imun kita. Di beberapa studi dikatakan mampu meningkatkan serum kortikal terhadap serum NAIFN gamma, dan juga yoga berhasil meningkatkan perubahan dari selular imunitas kita terhadap beberapa efek. Lalu, latihan yoga mampu meningkatkan pencegahan diri terhadap serangan pandemik atau yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Pelatihan pranayama atau yoga pranayama dapat meningkatkan ketahanan kita terhadap serangan dari imun virus ini, di mana kita dilatih untuk meningkatkan asupan oksigen secara berlebih dengan cara latihan pernapasan itu sendiri. Lalu kita harus juga melihat beberapa tanaman-tanaman, fungsi-fungsi tanaman yang bisa meningkatkan sistem imun. Ketika kita lihat di lingkungan kita, banyak tanaman-tanaman yang kita bisa temui dapat meningkatkan sistem imun kita. Seperti moringa yang dikenal dengan kelor atau daun ubi merah, itu banyak bisa meningkatkan sistem imun. Nah, suatu temuan yang bisa meningkatkan asupan oksigen dan membantu asupan oksigen adalah usada barak. Di sana alkohol dimanfaatkan sebagai pelarut dalam jumlah tertentu yang tidak memiliki efek, sehingga dia mampu meningkatkan asupan dari senyawa-senyawa yang terlarut seperti eukaliptus dan juga ekstrak citrus hisprik atau jeruk purut. Secara literatur banyak dilaporkan bahwa studi klinis terhadap yang mereka mengindikasikan inhalasi minyak memberikan efek antiinflamasi. Jadi minyak eukaliptus sudah dilaporkan memiliki efek antiinflamasi. Kemudian yang kedua, sebagai antivirus dilaporkan bahwa mampu berkembang mencegah atau menghambat pertumbuhan dari influenza virus. Ini diberikan sebagai laporan dalam publikasi. Laporan lainnya adalah eukaliptol, di mana dia bersifat merupakan kandungan dari eukaliptus yang bersifat sebagai mukolitikum dan bronkodilator. Hal ini sangat penting bagi kita ketika kita melindungi diri kita dari serangan atau infeksi virus COVID itu sendiri. Sedangkan citrus hisprik setelah diketemukan senyawa kimia yang ada di dalamnya, di mana melalui simulasi in silico ada beberapa bisa mampu mencegah masuknya virus dan juga ditemukan memiliki efek yaitu antibakteri. Kombinasi dari kedua tanaman ini akan berefek, dia akan memberikan efek antiinflamasi
Ketika kita ketahui bahwa infeksi virus dimulai dengan inflamasi pada selular, dengan keberadaan dari eukaliptus, inflamasi ini akan dicegah, atau ketika sudah terinfeksi, inflamasi ini akan disembuhkan. Kemudian, terutama dalam paru-paru, dia juga akan menjadi bronkodilator, di mana kemampuan dilatasi dari bronkos sehingga tidak terjadi penghambatan oksigen masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya, dia memiliki efek mengencerkan dahak. Kita tahu salah satu gejala dari infeksi corona adalah terjadinya penyempitan dari bronkus, terjadinya pelepasan dari mukus di dalam alveolus. Nah, ekstrak ini sangat bermanfaat sebagai pembantu asupan oksigen. Ketika asupan oksigen sangat tinggi, berarti kemungkinan resiko-resiko yang lainnya akan meningkat. Apabila dalam kondisi kita tidak terinfeksi, menghirup atau menggunakan eukaliptus, kita akan mampu meningkatkan asupan oksigen. Ketika kita mampu meningkatkan asupan oksigen, tadi banyak penelitian mengatakan bahwa akan meningkatkan kemampuan sistem imun kita. Beberapa cara sudah dilaporkan penggunaan alkohol, namun resikonya sangat berbahaya apabila alkohol dihirup langsung. Sehingga kita ingin mengembangkan kombinasi bahwa alkohol sebagai pelarut dalam pelarut usada barak dibawa dalam ultrasonic nebulizer yang juga dikenalkan sebagai nanospray, dibuat dalam bentuk uap masuk ke dalam paru-paru sehingga bisa administrasi atau transfernya sangat bagus ke dalam alveolus kita. Bukti mengatakan secara empiris bahwa penyembuhan dari mereka yang sudah diberikan terapi usada barak bisa sembuh dalam waktu 2 sampai 1 minggu sekitar 95%. Hanya 5% yang sembuh lebih lama jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak diberikan treatment terhadap usada barak. Nah, di sini bukti secara empiris bisa dikatakan bahwa campuran herbal usada barak mampu meningkatkan asupan oksigen di dalam tubuh, sehingga kita yakini diperlukanlah suatu riset yang lebih panjang. Ketika oksigen bisa dijaga, akan mampu mempercepat pembentukan sistem imun di dalam tubuh itu sendiri. Data yang kami temukan bahwa mereka kelompok pasien tanpa menghirup usada barak memerlukan waktu penyembuhan hampir lebih dari seminggu. Sedangkan ketika diberikan usada barak, dalam 2 hari kita sudah mendapatkan kelompok pasien yang sembuh dengan 67% dan dalam 8 hari 90%, 5% sudah memberikan efek penyembuhan. Ini adalah bukti empiris yang bisa kita manfaatkan bahwa bagaimana peran obat herbal meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh kita dan mampu meningkatkan sistem imun kita. Sehingga kita perlukan tindak preparatif. Nah, di sini data-data yang kami berikan, pembelian dari usada barak pada umumnya dimanfaatkan sebagai preventif, di mana efek yang ditimbulkan adalah melegakan pernapasan dan meningkatkan asupan oksigen sehingga rasa hidung tersumbat bisa dicegah. Nah, di sini saya ingin hanya mengenalkan bagaimana overview dari produk usada barak dan tadi manfaatnya dari usada barak terhadap pelindungan diri kita selama pandemi ini. Baik, terima kasih saudara-saudara yang telah meluangkan waktu, yang mengizinkan untuk mendengarkan paparan saya terkait dengan manfaat yoga dan herbal medicine dalam meningkatkan sistem imun. Om Santi Santi.